Wah, tak terasa ya kalian sudah kelas 11. Selamat ya sudah naik kelas. Artinya kalian harus lebih semangat lagi nih belajarnya. Karena di kelas 11 ini kalian akan memperdalam lagi pemahaman kalian akan sosiologi. Nah, pembelajaran kali ini adalah tentang kelompok sosial yang akan Mem White bagi dalam 3 video pembelajaran. Nah, yang ini kan video pembelajaran yang pertama, bahasannya adalah hakikat dan faktor-faktor pembentuk kelompok sosial. Nanti ada video yang kedua, bahasannya adalah macam-macam kelompok sosial. Dan video yang ketiga nanti, kita akan membahas kelompok sosial yang tidak teratur. Coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Itu gambar sekelompok anak kecil yang lagi asik bermain. Ya, benar. Inilah salah satu contoh kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kumpulan dari beberapa individu yang saling berinteraksi. Menurut kalian, kenapa anak-anak ini bisa berkumpul? Sepertinya mereka butuh teman hidup, Mem. Salah. Teman bermain maksudnya. Si Higen jadi keceplosan deh. Curhat ya. Jangan khawatir. Jalanmu masih panjang. Oke, jawaban kamu benar. Karena dasar pembentukan kelompok sosial itu adalah adanya kesamaan kepentingan dan tujuan dalam kelompok tersebut. Sampai di sini paham kan? Baik, lanjut Mem akan membawa kalian kepada pemahaman yang lebih dalam lagi. Kita masuk ke hakikat kelompok sosial, yaitu mencakup definisi kelompok sosial dan ciri-ciri kelompok sosial. Tentu kalian tahu bahwa manusia itu makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, selalu saja butuh bantuan orang lain. Masih ingat waktu kalian masih kecil? Selain itu, manusia juga memiliki naluri untuk selalu berinteraksi dengan sesamanya. Nama naluri itu adalah gregariousness. Maka dari itu, manusia hidup berkelompok dan harus bisa saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya. Betul? Sekarang kita masuk ke definisi kelompok sosial. Dalam Ensiklopedia Bahasa Indonesia tahun 2008, kelompok adalah suatu himpunan yang terdiri atas minimal 2 orang dan terjalin karena adanya rasa saling membutuhkan. Pembentukan kelompok dapat terjadi berdasarkan berbagai aspek yang mempersatukan para anggota tersebut. Setelah kamu memahami definisi kelompok, sekarang apa arti kelompok sosial itu? Nah, dalam kamus sosiologi, kelompok sosial adalah kesatuan atau himpunan orang yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran dalam satu ikatan. Kelompok sosial bukan hanya merupakan kumpulan manusia, tetapi juga mempunyai satu ikatan psikologis yang diwujudkan dalam bentuk interaksi sosial secara tetap dan teratur. Selain definisi kelompok sosial yang tadi, simak juga beberapa definisi kelompok sosial menurut para ahli berikut ini, biar kamu bertambah sultan wawasannya. Menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut menyangkut hubungan timbal balik yang saling memengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Selanjutnya menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, katanya kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Dan selanjutnya menurut Joseph S. Roczek dan Roland L. Warren, kelompok sosial sebagai kelompok yang terdiri atas 2 atau lebih manusia dan di antara mereka terdapat pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Ya, dari beberapa definisi kelompok sosial tadi, kita bisa tarik kesimpulan, oh ternyata adanya kelompok sosial itu ada syarat-syaratnya ya.
Nah, berikut ini syarat kelompok sosial yang dikemukakan oleh Narwoko. Perhatikan baik-baik ya, karena setelah ini akan ada pertanyaan dari Mem White. Syarat yang pertama yaitu setiap individu harus merupakan bagian dari kesatuan sosial. Syarat yang kedua, terdapat hubungan timbal balik di antara individu yang tergabung dalam kelompok. Sedangkan syarat yang ketiga yaitu bersistem dan berproses. Nah, syarat yang keempat yaitu adanya faktor-faktor yang sama dan dapat mempererat hubungan individu yang tergabung dalam kelompok. Sedangkan syarat yang kelima yaitu berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Baiklah, sekarang berdasarkan syarat-syarat ini, coba sebutkan contoh kelompok sosial di sekitar kamu. Minimal 5 ya. 5 saja. Di komen ya. Lanjut, kita ke ciri kelompok sosial. Kamu tahu, kelompok-kelompok sosial itu tidaklah sama. Masing-masing punya karakteristiknya. Nah, keberagaman kelompok sosial ini dapat menumbuhkan sikap saling peduli meskipun bukan dari anggota kelompoknya. Meski tidak sama, kelompok sosial ada ciri-cirinya loh. Pertama, adanya dorongan yang sama antara individu satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, adanya akibat dari interaksi yang berlainan terhadap individu yang satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, adanya pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri atas peranan dan kedudukan masing-masing. Yang keempat, adanya norma yang mengatur tingkah laku anggota kelompok agar mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima, adanya pergerakan yang dinamik. Dan yang keenam, berlangsungnya suatu kepentingan. Oke sip, sekarang kita ke faktor-faktor pembentuk kelompok sosial. Coba kamu perhatikan gambar kelompok sosial berikut ini. Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana kelompok sosial ini dapat terbentuk? Perhatikan, apa kamu pikir kelompok sosial ini terbentuk begitu saja? Tidak, Bambang. Kamu harus tahu bahwa adanya kelompok sosial di masyarakat dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pembentuk dan faktor pendorong. Mari kita lihat faktor pembentuk kelompok sosial. Pembentukan kelompok sosial dimulai sejak seseorang dilahirkan. Keluarga merupakan kelompok sosial yang paling sederhana. Hampir semua manusia pada awalnya adalah anggota kelompok keluarga. Nah, apa saja faktor pembentuk kelompok sosial itu? Di sini Mem White catat ada dua faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama yaitu kedekatan. Pengaruh kedekatan memang sulit diukur. Namun dapat dipastikan semakin dekat jarak geografis antar individu, maka mereka akan saling melihat, berbicara, curhat, sampai jadian. Maksudnya Mem White, kedekatan dengan orang lain dapat meningkatkan peluang berinteraksi dan memiliki peran penting terhadap pembentukan kelompok sosial. Dan faktor pembentuk kelompok sosial yang kedua yaitu kesamaan. Tidak hanya tergantung dari kedekatan secara fisik, tetapi pembentukan kelompok sosial juga tergantung pada kesamaan hobi, bakat, kepentingan, kepercayaan, usia, sama-sama fans Lee Min Ho. Baiklah, sekarang kita ke faktor pendorong kelompok sosial. Ini dia faktor yang mendorong kelompok sosial. Ada 3 loh. Yang pertama yaitu dorongan untuk bertahan hidup. Kalau kamu tergabung ataupun membentuk kelompok sosial, secara tidak langsung kamu sedang mempertahankan eksistensi diri kamu. Kenapa demikian? Karena kamu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupmu sendiri. Kamu butuh
Tuhan. Ya, benar sekali sih, tapi lihat konteks dong. Sekali lagi, dalam konteks makhluk sosial, manusia butuh sesamanya. Misalnya nih, kamu mau buat acara Sweet 17 kamu pasti butuh MUA kan? Makeup artist. Ya kalau kamu butuh MUA untuk merias wajahmu, silahkan hubungi Mem White. Dan kamu pasti butuh hairdresser untuk menata rambut kamu. Dan kalau kamu butuh hairdresser, silakan hubungi Mem Ekaristi Renwarin. Bercanda kok, tapi serius juga nggak apa-apa. Maksud Mem di sini, kamu paham kan? Kamu itu butuh orang lain, betul? Faktor pendorong yang kedua yaitu adanya dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Kalian pernah dengarkan tentang filosofi sapu lidi? Pernah, Mem. Artinya sih, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Wah, pintar juga ya muridnya Mem White ini. Berarti Mem White tidak perlu lagi untuk menjelaskan panjang lebar karena kalian sudah mengerti. Langsung saja ke faktor yang ketiga, yaitu adanya dorongan untuk meneruskan keturunan. Hahaha. Tintin, ayo fokus belajarnya. Merupakan suatu hal yang alamiah bagi manusia untuk meneruskan keturunannya. Laki-laki dengan perempuan lah, Mem. Masa jeruk makan jeruk? Iya, dengan adanya keturunan dapat membentuk kelompok sosial. Ya, itu dia pembelajaran kita kali ini. Kalau ada yang belum dipahami, silakan bertanya di kolom komentar di bawah ini. Oh ya, Mem White juga terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari kalian supaya nanti Mem White bisa jadi semakin hari semakin lebih baik lagi. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya, yaitu macam-macam kelompok sosial. Oke? Salam sehat, salam hangat terdahsyat untuk seluruh keluarga di rumah. God bless you. Bye.